beragam-ragam. Saya gambarnya hanya satu loh. Saya nggak gambar lebih dari satu. Tapi interpretasi ibu bapak sekalian itu beragam atas dasar. Al-Quran itu ada ayat yang nggak panjang-panjang, bahkan hanya satu huruf. Nun. Surat apa itu? Nun. Al-Qalam. Nun Qalam. Nun itu di surat Al-Qalam. Bahkan itu satu huruf nggak ada harkatnya loh. Nggak ada tanda bacanya, apakah fathah, apakah kasroh, apakah dhammah, apalagi sukun, nggak ada. Hanya satu huruf saja. Tapi para mufasir, jangankan kita yang awam, ini orang-orang yang ahli ilmu tafsir. Ibnu Katsir, kita bisa sebut At-Tabari, Al-Marwah, banyak sekali. Sampai yang kontemporer, sampai Buya Hamka, sampai Pak Quraisy Shihab, itu beda-beda memaknai apa yang dimaksud dengan nun ini. Terjemahan dan tafsir beliau-beliau itu dengan kapasitas keilmuan yang luar biasa itu nggak sama. Ada hanya satu huruf, nanti dua huruf, Yasin, Toha, nanti tiga huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Semakin huruf-huruf di dalam sumber rujukan utama umat beragama itu semakin panjang, semakin dia berpotensi melahirkan interpretasi yang berbeda-beda. Wong satu huruf saja nggak sama, apalagi banyak huruf. Interpretasi. Jadi yang beragam itu tafsir atas ajaran agama. Ajaran agamanya satu. Kitab sucinya satu. Umat beragama, apapun agama yang dianutnya, itu jangan sampai berlebih-lebihan dan jangan sampai melampaui batas. Maka dia harus senantiasa dijaga kemoderatannya. Moderat, tidak ekstrim. Ekstrim itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Nah, jadi yang ingin dihindari dari moderasi dan agama itu adalah ekstremitas. Bukan radikalisme, bukan fanatisme. Ini saya ingin luruskan juga di sini nih, karena terjadi kesalahpahaman. Ada istilah-istilah yang dalam konteks kehidupan beragama itu hakikatnya positif, tapi lalu kemudian konotasinya menjadi negatif karena salah kaprah. Apa kata radikal? Radikal itu apa artinya? Apa radikal artinya? Radikal. Radikal itu artinya keras, kasar, luas. Wah, harus buka KBBI. Kamus besar bahasa Indonesia. Jadi nggak benar sama sekali radikal itu artinya keras. Nggak benar sama sekali radikal itu artinya kasar. Radikal itu diserap dari bahasa Inggris radic. Radic itu artinya mengakar, menghujam ke bawah secara kuat, mengakar, kuat, mengakar ke bawah. Itu radikal. Ilmu pengetahuan, filsafat itu harus radic. Tanpa radikal itu nggak ada filsafat, nggak ditemukan, nggak ada ilmu pengetahuan, apalagi agama. Jadi orang beragama itu harus radikal dalam maknanya yang sesungguhnya. Tapi kan sekarang mengalami kesalahkaprahan. Jangan terlalu radikal lah. Lebih mana agama nggak boleh, mengakar nggak boleh, fanatik. Apa arti fanatik? Fanatik apa artinya? Bapak ketawa aja nih. Fanatik itu kuat memegangi secara bersungguh-sungguh, kukuh, memegangi sesuatu secara bersungguh-sungguh, secara kuat, secara
Dalam beragama orang boleh nggak fanatik? Harus berfanatik. Masa beragama tipis-tipis saja? Masa beragama cuma permukaan kulit luar aja? Enggak. Beragama itu harus mengakar kokoh ke dalam, fundamental. Nah ini lagi, jangan deketin tuh, dia orang-orang fundamentalis tuh. Lah, kok fundamentalis jadi konotasinya jadi jelek? Gak boleh dideketin, gak boleh ditemenin. Padahal fundament itu apa? Mendasar. Beragama itu harus secara fundamental, harus mendasar, kokoh, dasarnya itu kuat. Ini persoalan iman, persoalan belief, keyakinan, i'tiqadi. Nggak boleh gerambiak apa yang gerambiak, nggak boleh melayang-layang di awang-awang, enggak. Ini harus mendasar. Nah, moderasi beragama bukan fanatisme, bukan fundamentalisme, bukan konservatisme. Ini juga istilah yang juga salah kaprah juga, konservatif. To conserve itu memurnikan kembali kepada ajaran awalnya. Itu positif dalam beragama. Jadi bukan itu, tapi yang ingin disasar, yang ingin dihindari dari moderasi dan dalam melalui moderasi beragama adalah ekstremitas. Ekstrim itu melampaui batas, ekstrim itu berlebih-lebihan. Jadi bukan fanatismenya, bukan radikalismenya, tapi ekses negatif yang ditimbulkan dari fanatisme. Bapak klub bola, sukanya klub apa? Tapi faham umat Islam dalam memahami ajaran Islam. Tapi amalan-amalan umat Islam dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam itulah yang dimoderasi, karena ada yang berlebih-lebihan, karena ada yang melampaui batas. Apa yang berlebih-lebihan? Begini, saya ingin menjelaskan ajaran agama itu selalu bisa dibedakan ke dalam dua kategori, dua kelompok, dua klasifikasi. Satu, ajarannya yang bersifat universal. Universal, paham ya? Universal itu inti, pokok, usuli, kuliah. Kalau belajar apa? Ada kuliah, yang inti, yang pokok, usuliyah. Yang diyakini kebenarannya oleh semua manusia di dunia tanpa terkecuali. Apapun rasnya, etnisnya, suku bangsanya, agama yang dianutnya, bahkan orang tidak beragama sekalipun, ketika menghadapi ajaran-ajaran agama yang universal tadi itu, dia akan meyakini bahwa ini ajaran yang benar. Meskipun dia nggak beragama sekalipun. Apa ajaran-ajaran yang masuk kategori universal ini? Misalnya apa? Memanusiakan manusia. Itu pesan utama ajaran agama. Melindungi harkat, derajat, martabat kemanusiaan. Itu inti pokok ajaran agama. Apalagi persamaan di depan hukum. Gak ada orang setuju. Yuk kita praktekin diskriminasi aja yuk.